decision kriteria yang keempat adalah AAR ya, di sini average accounting return. Nah, di sini untuk average accounting return ini sebenarnya banyak, beberapa adalah beberapa formula untuk menghitung average accounting return. Tapi intinya dia adalah average dari profit dibagi dengan average accounting value-nya. Jadi average profit dibagi average value. Value ini adalah book value perusahaan. Nah, yang kita gunakan di buku textbook kita adalah average net income. Jadi ukuran profitnya menggunakan net income. Lalu accounting value-nya menggunakan average book value. Nah, di sini ya. Jadi yang perlu kita ingat adalah average book value itu bergantung bagaimana aset itu didepresiasikan. Karena book value itu kan sudah net dari akumulasi depresiasi. Nah, kemudian kita juga sama seperti payback period dan discounted payback discounted payback, kita harus ada target cut off rate-nya di sini. Nah, decision rules-nya apa? Jadi terima project ketika average accounting return itu lebih besar dibandingkan preset rate-nya. Jadi dibandingkan berapa cut off rate-nya di sini. Nah, masih dengan soal yang sama ya. Jadi kita membutuhkan average accounting return itu 25%. Jadi cut off point kita adalah 25%. Nah, informasi tambahannya adalah average book value 72.000. Ini adalah cash flow tahun 0 sampai tahun ketiga, dan ini adalah net income dari tahun 1 sampai tahun ketiga. Kita average kan terlebih dahulu. Nah, di sini dapatlah average net income-nya 15.340. Kemudian AR-nya berapa? AR tinggal dibagi saja, average net income dibagi dengan 72.000 average book value, menghasilkan average accounting return-nya adalah 21,3%. Nah, kita bandingkan nih, 21,3% ternyata di bawah dari cut off point yang kita inginkan. Accounting return yang kita inginkan adalah 25%. Apakah kita akan menerima ataupun menolak proyek tersebut? Karena di bawah average accounting return-nya, maka kita akan menolak proyek ini. Nah, kalau di Excel ini ya, net income yang tadi saya bilang informasi untuk menghitung average accounting return-nya. Nah, ini dilatar-latakan lalu dibagi dengan average book value-nya, yaitu 72.000. Itu sudah ada di soal. Ini present value-nya 20%, karena kurang dari sini berarti keputusan kita adalah mereject project tersebut. Nah, lalu di sini soal lainnya ya. Misalnya kita memutuskan apakah kita mau membuka store di new shopping mall di sini ya. Required investment-nya itu adalah $500.000. Jadi kita butuhkan di awal tahun $500.000. Nah, kemudian si toko ini masa investasinya adalah 5 year ya, 5 tahun. Nah, kemudian karena semuanya akan kembali ke pemilik mall setelah 5 tahun tersebut, jadi kita kayak semacam nyewa selama 5 tahun lah ya. Nah, kemudian required investment-nya ini yang 500.000 ini akan didepresiasikan 100%. Berarti didepresiasikan sampai book value-nya 0 dengan metode depresiasi straight line. Jadi garis lurus sampai 5 tahun ini. Jadi depresiasi per tahunnya 500.000 dibagi 5, yaitu 100.000 per tahun. Tax rate 25% di sini. Nah, apakah kita akan menerima atau menolak proyek ini? Nah, ini adalah informasi tambahan yang ada di soal ya, yaitu si proyek ini menghasilkan revenue ini. Revenue sudah ada di soal, expense-nya juga sudah ada di soal. Nah, ini ditambah lagi, ini earning before depreciation, kita kurangi lagi dengan depresiasi 100.000. Nah, berarti earning before tax-nya adalah segini. Dan ingat ada tax 25%. Dapatlah ini adalah net income dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Jadi informasi yang ada di soal itu adalah revenue, expense. Kemudian depresiasi kita bisa cari dengan metode garis lurus di sini.
Terus average net income-nya berapa? Average net income berarti semuanya ditambahin lalu dirata-ratakan bagi 5 sama dengan 50.000. Nah, kemudian average book value-nya, karena metodenya garis lurus, kita bisa langsung pakai 500.000 ditambah 0 book value di tahun kelima, di tahun akhir dibagi 2 sama dengan 250.000. Nah, ini formula ini hanya bisa dipakai untuk strike line ya. Kalau misalnya nggak strike line, tidak bisa langsung dibagi 2 seperti ini. Nah, cara lainnya, cara manualnya seperti apa? Kita hitung book value di masing-masing tahun ini. Kan di sini kan ada depresiasi 100.000. Berarti book value tahun pertama 500.000 kurang 100.000, 400.000. Ini 300.000, 200.000, 100.000, 0. Ditambahkan semuanya bagi 5. Hasilnya akan sama saja 250.000. Nah, AAR-nya berapa? Average accounting return-nya, average net income dibagi average book value, 50.000 dibagi 250.000 sama dengan 20%. Kalau misalnya target AAR perusahaan itu adalah 12%, apakah kita menerima project ini? Kita akan menerima project ini ya, karena 20% average accounting return dari project ini lebih besar dibandingkan target AAR perusahaan. Jadi lebih untung daripada kita kan cuma pengen 12%, tapi kita bisa menghasilkan 20%. Nah, sekarang kita tes nih, apakah AAR ini adalah decision kriteria yang baik. Yang pertama, apakah mempertimbangkan time value of money? Tidak ya. Yang dilihat itu hanya cash flow yang berasal dari net income saja, tidak kita present value kan. Apakah dia mempertimbangkan risiko? Tidak. Kemudian di sini apakah mengindikasikan adanya peningkatan value untuk perusahaan? Jawabannya juga tidak. Kita nggak tahu peningkatan value perusahaannya berapa. Nah, apakah kita mempertimbangkan AAR ini sebagai primary decision rules? Nah, jadi sebaiknya tidak perlu mempertimbangkan AAR ini sebagai primary decision rules. Tapi kalau cuma informasi tambahan, itu boleh kita gunakan AAR. Karena kan sebenarnya AAR ini kan cuma accounting return ya. Jadi yang dilihat pun cuma book value, bukan market value. Yang kita tahu adalah book value belum tentu sama dengan market value. Bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar. Jadi sangat berbahaya kalau kita hanya berpatokan pada book value perusahaan. Bisa-bisa perusahaan nanti bisa melakukan window dressing untuk laporan keuangannya. Metode AAR ini jarang ya digunakan untuk decision kriteria dan pengambilan keputusan investasi. Jadi, tapi karena ini adalah salah satu metode yang dibahas di beberapa textbook, jadi tetap kita bahas. Tapi jarang sekali digunakan untuk pertimbangan keputusan investasi. Nah, ini advantage dan disadvantage-nya. Yang advantage-nya mudah untuk dikalkulasi ya. Kemudian informasi yang diperlukan itu biasanya tersedia. Jadi informasi untuk net income dan book value itu tersedia. Disadvantage-nya apa? Kekurangannya. Nah, ini bukan rate of return yang real, true rate of return. Nah, karena dia hanya memperhatikan accounting return. Sementara return itu biasanya harus memperhatikan time value of money. Nah, di sini sama seperti kekurangan payback dan discounted payback, benchmarknya itu arbiter ya. Benchmark untuk cut off rate-nya itu arbiter. Boleh, nanti ada orang yang bilang 12%, bisa bilang 15%, dan lain sebagainya. Nah, ini kekurangan lainnya. Nah, ini dia berdasarkan accounting, net income, dan book value, bukan cash flow maupun market value. Karena net income yang besar belum tentu benar-benar real cash flow ya, lagi book value belum tentu sama dengan market value. Nah, itu adalah decision yang keempat. Nanti akan kita lanjutkan untuk decision kriteria yang kelima, yaitu internal rate of return.